Sahabat DKB, sungguh senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Sahabat, renungan pada hari ini Rabu 19 Februari 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Yosafat Simatupang dari GKI Sudirman Bandung dengan judul Mengejar Keuntungan. Didasarkan pada kitab Nabi Yeremia pasal 22 ayat 11 sampai ayat 17. Dan kita nanti akan memusatkan perhatian kita pada ayat yang ke-17 dari Yeremia pasal 22 ini. Mari berdoa sebelum baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami serahkan waktu yang telah Engkau berikan ini kepada kami untuk sungguh-sungguh menjadi kesempatan bagi kami untuk memahami Engkau lewat firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga kru di studio. Berkati biarlah pelayanan kami berkenan pada Tuhan dan menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Mari bersabdalah Bapa, kami sungguh rindu mendengarkan Engkau dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan bacakan Yeremia pasal 22 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Akan tetapi matamu dan hatimu tertuju pada keuntungan gelap, pada penumpahan darah orang yang tak bersalah, pada pemerasan dan penganiayaan. Sahabat, ada banyak jalan untuk memperoleh kekuasaan. Misalnya melalui jenjang karir yang kita bangun, lewat prestasi yang kita hasilkan, atau juga lewat ordal, orang dalam, yang banyak ngetop di tengah-tengah masyarakat kita beberapa waktu ini. Tidak sedikit orang yang tega berbuat curang demi memperoleh jabatan tertentu. Mereka tidak segan untuk mengorbankan orang lain agar kekuasaannya tetap bertahan atau malah naik jabatan. Hal itu jugalah yang terjadi pada Raja Yoyakim. Kelalimannya nyata di hadapan Tuhan. Ia tidak suka pada kebenaran dan melecehkan keadilan. Ia tega untuk tidak membayarkan upah kepada para pekerja. Pemerasan, penganiayaan, dan pertumpahan darah adalah hal-hal yang lumrah bagi Yoyakim demi mempertahankan kekuasaannya. Firman Tuhan malah memberikan catatan bahwa mata dan hati Raja Yoyakim hanya tertuju pada pengejaran keuntungan. Terlebih, Yoyakim mementingkan tampilan luar yang menarik seperti istana yang megah, tetapi tidak memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Pengejaran akan kepuasan dirinya tidak diimbangi dengan penegakan kebenaran dan keadilan. Ia berpikir bahwa tolak ukur status raja adalah dari kemegahan istana semata. Hal inilah yang membuat Allah murka terhadap Yoyakim. Sahabat, tidak ada salahnya bila kita berbenah diri untuk menunjukkan penampilan yang baik. Apalagi sebagai pemimpin tentu akan menjadi contoh yang baik bila penampilan luar kita rapi dan menarik. Namun seorang pemimpin harus menegakkan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Pemberian upah yang layak bagi pekerja pun jangan sampai diabaikan, sebab itulah kebenaran, yaitu memberikan hak-hak pekerja. Sahabat, mengejar keuntungan boleh saja, tetapi jangan pernah dengan cara menekan atau menindas orang. Saya ulangi, mengejar keuntungan tentu boleh-boleh saja, tetapi jangan pernah dengan cara menekan atau menindas orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman yang mengingatkan kami pada hari ini agar kami memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Setiap kami punya kuasa, dari rumah, di tempat kami bekerja, dan atau oleh jabatan-jabatan yang Engkau percayakan kepada kami.
beri hikmat kepada setiap kami untuk memanfaatkan jabatan kami untuk kebaikan dan bukan untuk menindas orang lain. Sentuh mereka yang berkuasa, yang arogan, yang menyombongkan kekuasaannya, yang menindas, menekan, menyingkirkan orang lain demi mempertahankan kekuasaan atau menunjukkan kekuasaannya. Kasihani mereka ya Allah. Tegurlah mereka dengan kasih-Mu. Kembalikan mereka pada jalan yang benar. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Demikian sahabat, renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.